seperti rezeki harimau. Kalau ketika tidak ada ya tidak ada. Kalau lagi ada bisa kadang-kadang untuk makanan kita sebulan, begitu. Kan judulnya kan kita jual beli. Iya. Mereka punya barang sungguhan, tidak mencuri. Ya nggak apa-apa, mau dia intel, mau dia pengacara, mau apa, tetap kita beli. Kalau emas kan tetap berharga. Kalau boleh dapat, boleh nemu atau hilang surat tetap berharga. Kalau yang namanya maling itu nggak tahu gram dia. Kalau untuk resminya kan kita nggak punya surat-surat ya. Oh ini bikin ini kayak semacam toko ya. Kalau toko itu kan dia ada izin usaha. Nah kalau kayak gini kan nggak main buka aja, kan kaki lima jatuhnya. Cuman dikatakan kita itu resmi tidak resmi, dikatakan ilegal tidak juga sebenarnya. Kalau sempat ilegal kita nggak mungkin buka terang-terangan. Sekitar 80 yang bikin 80 calo emas ini ada di Pasar Anyar nih, sekitar paling sedikit itu. Apa yang ada di dalam benak kita saat kita mendengar istilah calo? Mungkin ada di antara pemirsa yang pernah berurusan dengan calo atau tidak pernah sama sekali. Menurut KBBI, calo diartikan sebagai seorang yang menjadi perantara dan menawarkan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah. Istilah calo sudah sangat familiar di dalam kehidupan kita. Mulai dari calo tiket, calo membuat SIM, calo di terminal, atau calo menonton pertunjukan seperti konser atau sepak bola. Saya yakin kita memiliki pengalaman tersendiri ketika kita berurusan dengan calo. Mungkin kita merasa kesal, merasa tertipu, merasa dibohongi, atau mungkin kita merasa sangat terbantu dengan adanya calo. Saat ini saya berada di kawasan Pasar Anyar, Kota Bogor. Dari banyaknya ragam profesi yang ada di Pasar Anyar, Kota Bogor ini, ada satu yang menarik bagi saya. Mari perluas sudut pandang bersama saya, Nabil Abdussalam. Lagi tugas. Ini kan biasanya kan orang-orang nih lagi pandemi gini kan lagi susah gitu Bang ya. Sepemikiran saya kan kalau lagi Covid gini banyak orang yang jual emas lagi. Oh, ada juga lah, ada juga. Cuman nggak lumayan banyak orang jual gitu. Di sini kan pembeli doang, nggak jual. Di sini beli. Oh, beli beli mas patahan apa masih nggak ada suratnya. Beli sama sini. Nanti di sini jual lagi sama ada penadanya gitu, bosnya. Ini hitung jual jasa doang. Bedanya yang di toko nih, yang di toko-toko sebelah sini nih, kan ada yang di... Bedanya dari toko itu, kalau dari toko dia pakai surat, satu lagi dia khusus menjual, jual dan beli. Kalau kita jual jasa, tidak menjual, hanya membeli. Perbedaannya seperti itu. Kalau toko dia menjual dan membeli, kalau kita hanya membeli. Jadi jatuhnya kita jual jasa calo ya. Kalau calo ini hanya membantu aja penyalur. Penyalur ibaratnya nih orang hilang surat ini, kalau toko kan nggak mau beli takut. Nah larilah ke yang kayak kita. Jadi sistemnya gimana nih Abang berdua? Abang yang nawarin, terus kalau ada yang misalnya ada yang mau jual atau beli gitu, di gimana itu Bang? Oh, ada pengetesnya, ada kita. Dites. Iya, digosok, sudah itu dites lah kalau mas berapa persen, mas muda atau mas udah. Ya, pakai raksa. Sudah itu kalau cocok harganya baru kita beli, begitu. Tapi pernah nggak sih Bang, Abang kayak ngelihat nih kayak orangnya kayak mencurigakan gitu? Kayak misalnya nih, pernah. kayak mungkin emasnya bukan
emas asli punya dia gitu? Oh, itu Atau- sering. Atau abang punya tahu gelagat-gelagatnya dia gitu? Tapi abang, Ya, kita karena udah lama ya punya naluri lah, lagat-lagat orang yang eh, kira-kira ini apa namanya, pencuri apa enggak. Kalau pencuri kita beli. Kan judulnya kan kita jual beli. iya. Mereka punya barang sungguhan, tidak mencuri. Ya nggak apa-apa, mau dia intel, mau dia pengacara, mau apa, tetap kita beli. Kalau emas kan tetap berharga. Kalau boleh dapat, boleh nemu atau hilang surat tetap berharga. Kalau yang namanya maling itu nggak tahu gram dia, nggak tahu beratnya, nggak tahu emasnya. Tapi kalau mereka-mereka yang jual itu tahu beratnya, tahu emasnya. Nah itu kita ya sesuai dengan harga pasaran. Gitu. Kalau calo emas ini khusus jual jasa. Jual jasa itu ibaratnya kita sebagai pelantara, orang yang susah mau masukin ke toko, mau masukin kemana, Iya. takut nih barang nggak diterima, atau hilang suratnya, ataupun dia boleh nemu, bisa lari ke kita. Jadi kitalah pelantaranya, seperti itu. Oke. Iya. Kalau sempat ilegal, kita nggak mungkin buka terang-terangan seperti itu. Pasti udah diusir dong. Iya, pasti udah diusir. Karena kita itu istilahnya apa namanya, memakainya di sini ada persatuannya juga. Kita nggak boleh ngambil barang curian, nggak boleh ngambil barang orang. Jangan bikin cacat dari yang namanya grup-grup calo emas. Selagi itu kita masih terjaga. Kalau untuk resminya kan kita nggak punya surat-surat ya. Oh ini bikin ini kayak semacam toko ya. Kalau toko itu kan dia ada izin usaha. Iya. Nah kalau kayak gini kan nggak main buka iya, aja, main buka kan aja. kaki lima jatuhnya. Cuman dikatakan kita itu resmi tidak resmi, dikatakan ilegal tidak juga sebenarnya. Yang penting di sini kita jangan melakukan perbuatan yang tidak baik gitu Yang aja. profesionalitas lah bang ya. Harus profesional. Soalnya gini, kalau kita bikin tidak baik, otomatis semua Iya. kena. Betul. Kita bukannya sedikit di sini banyak. Sekitar 80 yang bikin 80 calo emas ini ada di Pasar Anyar nih, sekitar paling sedikit itu. Maupun yang di pinggir jalan, maupun yang berdiri-berdiri, ada semua. Pelanggan abang nih biasanya yang mau orang lalu lalang gini, biasanya itu ngacak apa emang biasanya ada yang udah langganan gitu sama abang, udah ada yang misalnya ada orang abang kenal? Oh iya, itu kalau itu ada, kadang-kadang ada orang yang udah pernah jual dan jual lagi. Kebanyakan langganan kita dari orang kolam renang. Kalau apa tuh bang kolam renang? Kolam renang, pembersih kolam renang ini loh, dia suka ada anting Oh jatuh. iya, orang lagi renang gitu. Iya. Jatuh. Terus yang kedua dari orang cleaning Oh service. iya. Yang ketiga itu dari semacam pemulung. Nah itu kebanyakan langganan kita. Soalnya pemulung itu dia boleh dapet, Iya. kadang-kadang Rezeki nemu juga satu. ya. Kalau cleaning service boleh bersih-bersih, Iya. kadang dia nemu. Maupun orang kolam renang. Nah itu aja. Kadang-kadang, bang ini mas apa bukan bang? Kalau masih kita bilang mas. Iya, gesek dulu. Kebanyakan langganan tetapnya itu. Oh iya. Iya. Nah nih bang, misalnya ada orang nih bang, ibu-ibu atau enggak bapak-bapak jual emas. Nah emasnya itu legal, dia bawa surat-surat nih. Iya. Nah, tapi dia milih buat jual ke abang nih. Oh bisa, boleh. Boleh. Malah justru lebih resmi kelihatannya, malah kita nggak bisa main harga. Dia Itu harganya udah sama, ada- Bang? Harganya abang samain sama yang di sana atau ada perbedaan gitu bang? Iya sama harganya, sama. Soalnya cuman potongan emas, upah karyawan, begitu, sama potongan per gramnya berapa, upah bikin. Potong karyawan, upah bikin, sama potong per gram itu yang ketemu. iya. Iya. Jumlah, ya paling itu yang ditotalin sama kita. Nah nih, masalah keuntungan nih bang, sehari tuh berapa sih bang?
Oh, kalau di emas ini tidak bisa ditentuin. Kadang sehari itu tidak ada. Kadang bisa mencapai 500.000. 500.000. Nah, kadang bisa 300. Itu 500 bersih? Bersih. Bersih. Nah, kalau lagi sedang bagus. Bagus. Ya. Kalau modalnya itu gimana tuh, Bang? Oh, kalau modal kita kan ada teman-teman di sini yang bermodal juga. Satu lagi ya, nggak semuanya calo emas ini nggak ada yang berhasil. Ada yang berhasil yang udah duitnya ratusan juta, udah ada. Jadi mereka itu menjadi bandar. Nah, begitu kita ada barang, kita langsung ke mereka yang punya uang. Nah, dia lebih ngambil potong lagi gitu. Kalau jual emas ini ya seperti rezeki harimau. Kalau ketika tidak ada ya tidak ada. Kalau lagi ada bisa kadang-kadang untuk makanan kita sebulan, begitu. Nah, contohnya kalau lagi ada bisa kita dapat 10 juta, 20 juta, bisa juga terjadi. Sehari itu? Iya, bisa terjadi. Karena apa? Orang jual berlian. Oh iya. Berlian tuh harganya sampai 250 juta loh. Kalau kita dapat cuan 10 juta dalam 250 juta, kan alhamdulillah. Kita ngambil pelantara lagi, ini bosnya, dan temuin bosnya, kayak gitu. Oh, Nah, abang berantara lagi? iya. Oh iya, iya, ngerti. Ini yang mau beli, ini yang mau jual. Oh iya. Yang Dikirain punya. abang langsung yang bayar gitu. Oh tidak, kalau untuk ukuran segitu kita tidak, udah bagi-bagi itu. Oh, udah bagi-bagi. Kita panggil lagi bosnya, yang ada duitnya ya, untuk membeli barang itu. Misalnya kita dapat nih hari ini nih, dapat gede nih, kita hematin. Nanti ketika nggak ada duit itu kita pakai. Nanti ketika ada, nah kita juga nggak langsung habis. Nah di saat nggak langsung habis itu, di saat tidak ada kita pakai lagi duit itu. Begitu caranya. Pokoknya sedikit kecilnya ada aja ketemu. Entah dari orang datang dari mana aja kan, jual emasnya ada aja. Ya maupun dapat 50.000, 30.000 juga bisa. Begitu. Kalau barangnya kecil gitu ya. Ini gimana sih Bang, akhirnya abang bisa ikut jadi calo emas ini Bang? Ngikutin jejak bapak. Bapak kan seperti ini juga. Ya sudah tuh kita belajar. Akhirnya bisa. Nah kita merasa itu duitnya adaan, makanya kita lari ke situ. Berarti abang nih ilmunya juga dari bapak juga nih? Dari bapak. Oh, ilmu cara Iya, lihat emas ini? iya, Oh, iya. dari bapak semua. Nah, alhamdulillah sekarang kita ya udah bisa sendiri lah gitu. Sampai sekarang itu kita pengetahuannya bukan di emas aja, di berlian, sapir, jamrud, jam, semua udah tahu gitu. Udah berkembang dolar gitu. Kalau dolar kan umum ya, yang lebih besar keuntungan rezeki yang tidak terduga itu dari batu-batu mulia. Kayak blue sapphire, jamrud, kayak semacam jam-jam mahal gitu ya, Rolex gitu ya. Jam-jam. Iya, kadang orang nggak tahu ya. Iya. Kayak semacam barang tidak berharga padahal mahal. Mahal. Abang tahu itu? Tahu. Oh, iya. Kalau orang boleh nemu apa kan kita bisa jadi, kita harga tergantung sama dia kan. Kita bisa dapat keuntungan lebih gede. Kan namanya orang boleh nemu. Iya. Harapan abang apa sih Bang? Oh, harapan saya ingin dapat modal yang gede. Kalau harapan saya dapat modal gede dari jual beli emas ini dan ada keuntungan misalnya ratusan juta, saya bisa bikin ruko, dan ruko itu bisa untuk usaha saya, untuk hari tua saya gitu sama anak-anak. Nah ini kalau nggak salah ini mas bagus ya, kalau mas 22 70%. Kalau 70% itu sekitar 600 segramnya. 600 ntar kita timbang dulu ya, ada berapa gram ya. Unik juga tuh timbangan. Iya. Sebenarnya sih ya biasa aja, ini mah timbangan ini aja. Berapa tuh Bang? 9,13 Gram. Jadi 9 gram lebih. Nah ini hitung-hitungannya. Ntar kita ini dulu. 9,13 ya dikali 600.000. 600.000. Iya.
Ini uangnya sejumlah 5.478.000. Satu itu? Ya, Oh, satu ini. lumayan bang ya? Lumayan, karena emasnya kebetulan mas 70% ya. Satu lagi beratnya ada sekitar berapa gram tadi ya? 9,13 ya. 9,13 ya. Nah, 9,13. Ya total hasilnya segitulah total hasil yang kita untuk ngejualnya ya. Hasil harganya, nominal harganya. Kalau misalnya saya mau naikin gitu bisa nggak bang? Oh bisa, tapi kita kan negosiasinya emang udah mentok harga. Kalau misalnya saya harga tadi 500 1 gramnya, nah saya bisa nego harga lagi, ini udah saya kasih harga maksimal. Oh gitu. iya. Istilahnya harga mentok dari sana ya, dari persentase emas. Nah harganya segitu, paling 5.478.000 total semua. Total semua. Iya. Saya jadi teringat sebuah nasihat yang sangat luar biasa, yakni apabila Anda menjadi seorang penyapu jalanan, jadilah seorang penyapu jalanan yang terbaik. Janganlah menjadi penyapu jalanan yang setengah-setengah. Setelah mengobrol dan berbincang-bincang bersama Bang Rio tadi, ternyata tidak mudah menjadi Bang Rio atau menjadi Bang Rio lainnya. Perlu proses panjang untuk menjadi seperti beliau, dan itu tidak didapatkan dengan asal-asalan. Akhirnya keraguan saya untuk menjual emas di tempat-tempat pinggir jalan seperti tadi terjawab sudah, setelah saya melihat dan merasakannya sendiri. Saya Nabil Abdul Salam, sekian sudut pandang hari ini. Milikku. Asif.